Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SD sebentar lagi akan mulai dibuka, yaitu pendaftarannya dimulai tanggal 20 April sampai dengan 20 Mei. Tentu kita harus mempersiapkan dari awal agar ketika mengikuti kegiatan OSN ini bisa berhasil dan bisa sukses. Tentu ada beberapa kiat, ada beberapa teknik ya. Salah satunya adalah bagaimana kita mendalami silabus dan kisi-kisi Olimpiade Sains Nasional yang akan digelar di tahun ini. Baik Bapak Ibu, silabus dan kisi-kisi seperti apa yang akan kita coba memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan OSN ini. Kita mulai Bapak Ibu, bahwa untuk silabus bidang matematika ya, ini ada 5 kategori ya, ada 5 materi. Yang pertama bilangan, yang kedua aritmetika, ketiga geografi, keempat statistika, data dan pengukuran, kelima kombinatorik. Kemudian ada 10 materi untuk silabus bidang IPA. Jadi untuk IPA ada 10. Pertama, keterampilan dan metode ilmiah, keanekaragaman hayati, kemudian proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup. Yang keempatnya ekologi, lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam. Yang kelima isu kesehatan, lingkungan, dan teknologi. Keenam mekanika, ketujuh wujud benda, kedelapan listrik dan magnet, kesembilan gelombang dan optik, 10 suhu dan kalor, kemudian 11 bentuk energi dan perubahannya, 12 bumi, tata surya dan antariksa, 13 suhu dan kalor ya. Ada, jadi maaf bukan 10, ternyata ada 13 materi yang di dalam silabus ini yang insya Allah nanti akan dilombakan di dalam Olimpiade Sains Nasional ini untuk jenjang SD. Kita lanjut, kita kupas satu persatu ya per bidang studi, karena di SD ini ada 2 bidang studi, yaitu matematika dan IPA untuk sains ini. Yang pertama bilangan, untuk matematika tadi ada 5 ya. Yang pertama bilangan, ini mencakup materi bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan prima, kemudian kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, persekutuan terbesar atau EPB, dan pola bilangan. Ini untuk bilangan. Kemudian untuk aritmetika, ini ada 4 ya lingkup materinya. Untuk aritmetika ini, pertama operasi bilangan, kedua persamaan linier dan persamaan linier 1 variabel, kemudian yang ketiga persamaan linier 2 variabel, keempat sistem tidak sama linier. Kemudian untuk geografi Bapak Ibu, untuk geografi lingkup materinya ini bidang datar, mulai dari sifat-sifat bangun datar, segi 4, segitiga, lingkaran, luas, keliling, sudut ya. Kemudian lingkup yang kedua untuk geometri ini geometri ruang seperti volume, luas permukaan, jaring-jaring. Nah ini untuk geometri. Masih matematika ya. Yang keempat adalah statistika, data, dan pengukuran. Nah ini yang keempat, mulai dari satuan. Yang lingkup materinya apa? Lingkup materinya satuan waktu ya, hubungan antar satuan, penyajian dan penjelasan diagram batang, pengumpulan dan penjelasan diagram batang, kemudian perbandingan 2 besaran ya, yang berbeda, kemudian pengumpulan dan analisis data, kemudian daftar, tabel, piktogram, diagram batang, diagram garis, kemudian modus, median, dan main, data tunggal. Nah, yang kelima untuk matematika, ini yang kelima kombinatorik ya. Kombinatorik ini materinya ada 2, penggunaan kombinasi dengan teknik sorting problem, kemudian pengenalan pola dengan menggunakan kombinasi. Nah ini untuk matematika ya. Jadi ada 5 ya, bilangan, aritmatika, geometri, statistika, data, dan pengukuran, kombinatorik.
Jadi ada 5 yang masing-masing materinya sudah dijelaskan, saya jelaskan tadi. Kemudian untuk IPA ini ada 13 ya, ada 13 materi yang masing-masing materi memuat materi-materi yang lebih kecil lagi, yang lebih spesifik lagi ya. Yang pertama keterampilan dan metode ilmiah. Nah, untuk IPA ya, keterampilan dan metode ilmiah. Lingkup materinya ada memahami proses dalam melakukan kegiatan dan alur berpikir ilmiah. Nah, ini untuk silabus IPA. Yang kedua keanekaragaman hayati dan pengklarifikasian makhluk hidup. Ya. Keanekaragaman hayati, dasar-dasar klarifikasi makhluk hidup, distribusi makhluk hidup. Oke, lanjut. Yang ketiga, proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, tolong diingat Bapak Ibu, ini rambu-rambunya. Ya, mudah-mudahan ya sekitar itulah ya kisaran soal nanti yang akan muncul ya. Nah, untuk proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup, lingkup materinya apa? Seperti anatomi dan fisiologi ya. Anatomi dan fisiologi jaringan, anatomi dan fisiologi tumbuhan gitu ya. Lanjut ke nomor 4 sekarang, ekologi, lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam. Nah, ini mungkin akan lebih banyak berbicara tentang ekosistem, berbicara dengan komunitas, berbicara dengan adaptasi makhluk hidup, populasi, materi, lingkungan, organisme. Seperti itulah ya untuk yang keempat, ekologi, lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam. Yang kelima isu, masih IPA ya, untuk IPA silabus IPA. Yang kelima isu kesehatan lingkungan dan teknologi. Nanti kita akan berbicara di sini terkait dengan bioteknologi, isu kesehatan dan lingkungan. Nah, mungkin termasuk di dalamnya ini isu COVID-19 ini. Yang kelima apa? Mekanika. Nah, mekanika nanti akan berbicara terkait dengan gerak benda, gaya, momentum, tekanan, gravitasi, energi kinetik, dan potensial. Seperti itu kira-kira untuk mekanika. Yang ketujuh, wujud benda. Nah, ini wujud benda. Jadi wujud benda masuk ke dalam silabus ya. Wujud benda ini materinya apa? Sifat dan kegunaan benda padat, sifat dan kegunaan benda cair, sifat dan kegunaan gas. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, yang kedelapan listrik dan magnet. Nah, lingkupnya apa? Lingkup materinya adalah listrik statis, listrik dinamis, sifat magnet, induksi elektronik magnetik, kemudian aplikasi listrik magnetik. Ya, ini yang kedelapan ya, yang kedelapan. Lanjut Bapak Ibu, yang kesembilan gelombang dan optik. Nah, ini akan berbicara tentang osilasi harmonik, gelombang mekanik seperti tali, bunyi ya, sifat-sifat gelombang, alat optik seperti cermin, lensa, dan aplikasinya. Nah, ini berbicara terkait dengan gelombang dan optik yang ke-9. Yang ke-10 apa? Suhu dan kalor. Ini kita akan berbicara tentang panas. Misalnya kita akan berbicara di sini tentang termometer, skala suhu, hantaran kalor, perubahan wujud karena kalor. Seperti itu ya kira-kira materinya. Adik-adik bisa paham, teman-teman, Bapak dan Ibu guru juga pasti memahami ya ini. Kira-kira kalau berbicara suhu dan kalor ini akan muncul soalnya seperti apa gitu ya. Yang ke-11 apa? Bentuk energi dan perubahannya. Energi kimia, energi listrik, mekanik, panas, energi nuklir, energi gravitasi, energi terbarukan, kemudian konversi energi. Ini kalau yang nomor 11 ya. Perubahannya seperti apa. Kemudian yang ke-12 bumi, tata surya, dan antariksa. Ya, sekali lagi bumi, tata surya, dan antariksa. Lingkup materinya apa? Struktur bumi, atmosfer bumi, iklim, kemudian bintang, galaksi, struktur tata surya. Ya, seputar itulah ya tentang IPA ini ya. Yang terakhir yang ke-13 untuk IPA ini apa? Atom. Ya, jadi nanti akan berbicara tentang atom. Lingkup materinya adalah inti atom, muatan listrik. Bapak Ibu, itu yang tadi sampaikan adalah terkait dengan materi-materi
yang akan muncul, yang akan keluar di dalam proses lomba atau olimpiade sains nasional. Nah, itu gambaran garis besarnya seperti itu, tetapi nanti saya akan coba juga nanti di sini Bapak Ibu di dalam panduan nanti akan lebih rinci ya, lebih jelas begitu, lebih spesifik ya, kompetensi dasar yang terkait dengan materi-materi tadi. Contoh misalnya begini, di bilangan di sini ada lingkup bilangannya, untuk bilangan lingkup materinya bilangan cacah, bilangan bulat. Nah, di sini sudah jelas nih, di sini menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti setengah, sepertiga, seperempat yang disajikan pada garis bilangan. Nah, ini kelas 3 misalnya. Kelas 4 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Jadi di sini di panduan sudah dijelaskan lebih detail, lebih jelas. Semua ya, semua materi baik dari IPA maupun matematika. Jadi nanti Bapak Ibu silakan ini nanti dipelajari di panduan, nanti saya akan coba tempelkan link ini dan bisa diunduh oleh Bapak Ibu dan bisa dipelajari terkait dengan silabus dan kisi-kisi soal-soal olimpiade untuk IPA dan matematika jenjang sekolah dasar tahun 2022. Bapak Ibu, barangkali itu saja ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan kisi-kisi atau silabus untuk OSN jenjang SD tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share apabila video saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.